Nampak judulnya? Apa judulnya Wahyu? Wahyu. Wahyu. Sarul, apa judulnya Sarul? Stoikiometri larutan, Pak. Oke. Stoikiometri larutan ya. Tunggu ya, saya cek perangkat dulu. Nggak nyala perangkat saya ini. Oke, baru bisa. Kita mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak apa kabar, Pak? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Senang sekali berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya. Pada pertemuan UTBK kali ini, kita akan masuk ke subtopik stoikiometri larutan. Tapi, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa masing-masing boleh selesai. Oke, Nak. Pagi ini kita akan membahas mengenai soal-soal stoikiometri larutan dengan saya, guru pengampunya, Jamuan Fahmi. Indikator pembelajarannya ini saya ambil secara umum ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung, maka siswa dapat menjelaskan mengenai stoikiometri larutan. Jadi stoikiometri itu subtopiknya banyak lagi. Ada yang membahas mengenai hukum dasar kimia pun masih bisa dipecah lagi ya. Ada yang mengenai konsep mol, reaksi pembatas, senyawa hidrat, rumus empiris, reaksi ion bersih, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini, karena ini pertemuan mengenai UTBK, kita akan membahas seputar soal-soal yang muncul di UTBK saja. Ya. Oke, soal yang pernah muncul beberapa tahun yang lalu seperti ini. Presentasi massa atom H dari diketahui ya airnya ya dalam suatu senyawa organik itu adalah 13%. Kemudian tetapan bilang Avogadro juga langsung dikasih tahu langsung jumlah atom H yang terdapat dalam ini 2,3 gram ya. 2,3 gram senyawa tersebut adalah 2,3 gram senyawa tersebut. Ditanya. Masih ingat bagaimana cara mengerjakannya? Karena diketahui bilangan Avogadro, berarti kita hubungkan ke konsep mol ya. Menghitung mol yang diketahui bilangan Avogadro-nya, apa yang kita bandingkan, Nak? Jumlah Mol dengan volumenya. Ya, jumlah atom dengan bilangan Avogadro. 6 kali 10 pangkat 23. Ini boleh. Ada lagi menghitung mol bisa juga dengan membandingkan massa ya. Massa. Atau ini dalam hal ini saya buat gram per AR. Ya, per AR ya. Per AR. Karena dia kebetulan di sini yang ditanya unsur ya, jadi atom. Nah, ini untuk mengingatkan ya tentang konsep mol ya. Jadi terlebih dahulu kita cari tahu dulu massa si atau gram si H ini berapa. Caranya menghitung gram si A ini adalah dengan persentasenya kita manfaatkan dengan massa dari senyawanya ya. Jadi dia katanya dalam senyawa itu 13%, berarti 13 per 100. Dikalikan dengan massa senyawa total 2,3 gram. Jadi berapa gram ini, Nak? Ayo bantu saya berhitung. Berapa gram ini? Bantu saya berhitung. Berapa?
0,299. 0,299 gram ya hasilnya 0,299 gram. Oke, jadi yang ini rumus kedua mol ini kita padukan ya, rumus menghitung mol ini dua-duanya kita padukan. Berarti yang sebelah kiri gram per AR si siapa? Si hidrogen ya, sama dengan jumlah atom si H, karena ini yang ditanya ya, dibagikan dengan bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti gramnya tadi 0,299 gram per AR-nya berapa nak? AR yang dikasih tahu? 1. Ya, 1 gram per mol ya. Ini habis nanti jumlah atom yang mau ditanya, jumlah atom si H, kemudian bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Nah, ini hasilnya kira-kira nanti berapa? Coba bantu hitung. Jawabannya Pak. 3,0 kali 22. 2. Berapa itu? Pak. Hah? Pak, 1,8. Nah, nanti jawabannya itu kira-kira mendekati 1,8 dikali 10 pangkat 23 ya. 23. Di jawaban yang paling tepat itu adalah E. Ingat ya, mengenai konsep mol. Oke, kemudian dari screenshot nak. Kalau sudah kita lanjut. Ini soal seputar stoichiometri juga. Jadi cisplatin MR-nya dikasih tahu. Senyawa anti kanker disintesis dari amonia dengan K2PTCl4. Masanya masing-masing udah dikasih tahu, dengan MR-nya masing-masing udah dikasih tahu. Nah, ini konsep apa aja yang termasuk di sini selain konsep mol? Apa aja? Selain konsep mol, kita juga harus paham mengenai ada yang namanya nanti reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas. Masih ingat reaksi pembatas, nak? Masih, Pak. Masih. Ya, reaksi pembatas atau yang saya singkat dengan PP. Dia menjadi patokan apabila ada 2 mol reaksi yang dikasih tahu. Ini kan reaksinya K2PTCl4 dengan NH3. Kebetulan 2 molnya dikasih tahu. Kenapa saya bilang 2 molnya dikasih tahu? Karena masing-masing dari amonia dan K2PTCl4-nya diketahui massa dan MR-nya sekaligus. Nah, kan ketahuan dari situ molnya kalau kita hitung. Jadi nanti kalau sudah dikasih tahu molnya masing-masing, perlu kita bandingkan mol dengan koefisien masing-masing ya. Mol dibagikan dengan koefisien masing-masing. Mana yang nilainya terkecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Atau yang saya singkat dengan PP ya. Oke. Jadi kita cari tahu dulu mol masing-masing dari reaksinya. Ini saya tulis ulang ya. K2PTCl4 direaksikan dengan 2NH3. Sama reaksinya udah diketahui dalam keadaan setimbang. Ini PT NH3 2Cl2 ditambah 2 KCl. Mol si amoniak berapa nak? 1,7/17. Ngerti ya? 0,1 Pak. Ya, mol si amoniak itu gramnya 1,7 gram per 17 gram per mol. Nah, 0,1 mol ya. Kemudian mol siapa lagi nak? Mol si K2PTCl4 berapa tuh? 8,3/415. Berapa tuh nak? 0,02, Pak. 0,02 mol. Udah pas tuh ya? Oke, nah ini yang kita buat di sini. Ini 0,02 mol, ini 0,1. Nah, di antara keduanya ini kalau kita
cari tahu reaksi pembatasnya, siapa yang menjadi reaksi pembatas? Nah, NH3 atau K2PTCl4? NH3 Pak. NH3 Pak. Ya. 0,02 bagi 1 berapa? 0,02. Oh iya. Saya ulangi pertanyaannya. K2PTC. Saya ulangi pertanyaan. 0,02 bagi 1 berapa? 0,02. 0,02 Pak. Bukan, itu punya K2PTCl4 PTCl4. ya. Setelah kita bagi dengan koefisiennya 0,02 tetap ya. 0,1 bagi 2? 0,05. 0,05. Siapa yang masih nampak lebih kecil hasil pembagiannya? K2PTCl4. Nah, jadi hati-hati dalam menentukan reaksi pembatas. Jadi yang menjadi reaksi pembatas siapa? K2PTC. PTCL. 2 PTCl4 sebagai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu habis dikurangi dengan angkanya itu juga ya. Jadi ini mula-mula bereaksi sisa, karena dia minta sisa ya, sisa reaksinya. Reaksinya cuma ada 2. Reaksi pembatas otomatis habis dikurangi dengan angkanya itu sendiri ya. Yang ini berapa nih? Bereaksi si NaH3 berapa mol? 0,04 Pak. 0,04. 0,04. Ada yang belum tahu ini dapat dari mana? Pakai perbandingan koefisien ya. 2 koefisien NH3 dibagi 1 koefisien K2PTCl4 dikalikan 0,02. Inilah dia tuh. Dikurangi, ini berapa jadinya nak? 0,06 Pak. Ya, 0,06 mol ya. Ingat, satunya mol. Dia minta massa. Nah, tadi rumus mol itu, rumus mol kan pada dasarnya mol dihitung dari membandingkan massa dengan AR atau MR kalau dia senyawa ya. Kalau dia senyawa MR, kalau dia unsur AR. Nah, sekarang ditanya massa. Jadi gimana rumusnya? Mol kali MR. Ya, mol kali MR ya. Jadi di sini gram CNH3 karena dia yang bereaksi, karena dia yang bersisa, maka molnya 0,06 mol dikalikan MR-nya. MR-nya berapa, Nak? 17 Pak. Kasih tahu di soal ya. Mudah. Ini coret-coret. Hasilnya berapa, Nak? Ayo bantu saya. 1,02 gram. 1,02 gram. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Paham sampai sini? Jangan sampai salah menentukan reaksi pembatas ya. Ini soalnya keluar ini 3 tahun berturut-turut. Ya. Kecuali 2020 kemarin. 2020 kan nggak ada tentang saintek ujian UTBK-nya. Silakan screenshot. Kalau sudah, kita lanjut. Tunggu Pak. Oh belum? Nih, taruh. Dari laptop agak susah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Next, masih di tahun yang sama. Ini nak. Jika volume gas H2 dihasilkan dari reaksi tersebut, volume total gas-gas reaksi. Ini menggunakan konsep apa kira-kira? Ini kira-kira menggunakan hukum Gay-Lussac ya. Ya. Arahnya ke hukum Gay-Lussac ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke. Nah, perhatikan. Gas H2 volumenya 300 katanya. Ini kalau kita tulis ulang, saya tidak merekomendasikan kalian menulis ulang ke waktu ujiannya ya. Langsung saja di persamaan reaksinya itu diolah. Tapi karena ini kebetulan kita masih latihan, jadi supaya jelas ini saya tulis ulang. Karena menulis ulang reaksi itu juga membutuhkan waktu kan. Sayang waktu kalian terbuang. Ini katanya dapatnya 300 ml. Ditanya total gas-gas hasil reaksi. Oke, yang hasil reaksi itu kan sebelah kanan panah ya nak. Gas-gas katanya berarti yang berwujud gas. Kebetulan ini reaksinya homogen. Semuanya wujudnya gas. Nah,
Pertanyaannya supaya kita dapat total, total itu berarti kan total mililiter si CH-Cl3 ditambah dengan mililiter si H2 kan, Nak? Oke, H2-nya udah dikasih tahu 300. Sekarang pertanyaan saya berapa mililiter si CH-Cl3? 200, Pak. 200. 100 ya, pakai perubahan koefisien ya. Ini 300. Kalau koefisiennya 3 dia 300. Kalau koefisiennya 2, 200 lah ya. 200 ml. Oke, 200 tambah 300 ml. Jawabannya 500. 500. ml. C. Bisa ya? Nah, inti hukum Gay-Lussac itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Oke, next. Nah, soal yang lain. Tapi masih seputar stoikiometri, masih berhitung. Ini tahun 2017. Dikasih tahu persamaan reaksinya. Nah, ini kayaknya lebih sulit dari yang tadi ya, karena reaksinya belum setara nih. Ha. Jadi langkah kita kalau sudah ada persamaan reaksi, maka kita setarakan dulu. Ini M. M2S3 ditambah HCl menghasilkan MCl3 ditambahkan dengan H2S. Oke, M-nya berapa ini, Nak? M 2, sebelah Pak. kiri panah berapa? 2, Sir. 2 ya. Maka sebelah kanan panah dikali 2. 2, Sir. Nah, ini perhatikan. Ini S-nya sebelah kiri berapa? 3, Sir. 3 ya. Ini 3 kali 3. Coba sisanya kita sesuaikan ya. CL-nya 2 kali 3, 6. H-nya 3 kali 2, 6. Berarti ini 6. Cocok? Sir. Udah sesuai ya? Udah setara ya? Udah, Sir. H-nya sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. CL-nya sebelah kanan 6, sebelah kiri juga 6. Oke. Kalau sudah, maka apalagi yang perlu kita cari tahu? Masing-masing si molnya ya. Berarti kita menggunakan konsep mol juga. Konsep mol yang kita gunakan di sini cukup sama dengan perbandingan massa dengan MR ya. MR. Betul ya? Ya, Pak. Kebetulan yang dicari tahu ditanya adalah ARCM. Oh, ARCM yang dicari tahu. Maka kita harus cari molnya dari sini, dari si H2S. Nih. Berapa ini masanya H2S? Berapa masanya, Nak? 510 Ya, 500. mili. Ya, jadi ini kalau kita masukkan ke gram jadi berapa tuh, Husen? 0,51. 0,5. Ya, 0,51 1. gram ya. MRH2S berapa? ARH-nya 1, S-nya 32. 32 tambah 2, 34, Sir. 34 gram per mol. Nih ya. Jadi berapa nih, Nak? Bantu saya ngitung. 1,5. Berapa? 0,1. 0,015. 0,015 ya. Ya, Sir. Pas ini ya. Pas, Pak. Oke. Yang sampai salah nanti. Betul itu? Betul, Pak. Oke. Ada beberapa orang yang bilang betul. Nah, hitung milik si H2S. Molnya si H2S 0,015. Oke. Sekarang yang ditanya adalah si M2S3 ya. Kenapa yang hasil tidak perlu kita hitung? Karena dia berlebih ya. Kalau berlebih itu berarti dia bukan reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas kan harus bersisa dia. Reaksi pembatas kan harus habis dia. Yang berlebih itu pasti bersisa. Yang bersisa itu bukan reaksi pembatas. Ini pakai perbandingan koefisien. Jadinya kita buat mol si M2S3 adalah
koefisiensi M2S3 dibagikan dengan koefisiensi H2S ya dikali mol si H2S. Jadi berapa tuh nilainya, Nak? 1/3 dikali 0,015. Jadinya 0,005. Ya, Iya, Yes, sir. Pak. betul, Nak? Benar, Pak. Oke. Tadi menghitung mol si M2S3 itu kan masanya ya, masanya gram si M2S3 dibagikan mr si M2S3. Sekarang mr-nya yang ditanya ya. Berarti gramnya berapa tadi? 1,04 gram dibagikan dengan 0,005 mol. Jadi berapa nih, Nak, mr-nya? 208, sir. Serius? Benar, Pak, 208. Ya, betul ya. 208. Ini masih mr, yang ditanya AR. Jadi mr si M2S3 itu kan merupakan 2 kali ARM ditambah 3 kali ARS. Ya. Ya. Jadi MR-nya 208. 2 dikali ARM tambah 32 kali 3 berapa, Nak? 96, sir. 96. Oke, ini kurangi. Berapa nih? 208 kurang 96. 112, sir. 112, Pak. 112. Ya. 112 bagi 2 berapa? 56, Pak. 56. Jadi ARM-nya berapa, Nak? 56, sir. 56. Kalian ya. Masalah satuan nggak pakai puluh lagi ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gitu ya, Nak. Silakan di screenshot. Balik dia ya dari hasil kita mulai mengerjakannya. Jadi masih seputar konsep mol. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita lanjut. Masih mirip ya. Sebanyak 5 ml. Nah, ini masih konsep mol nih ya. Setelah reaksi LiOH, konsentrasi setelah reaksi. Oke, ada soal antara asam dan basa. Ini baru kita bahas minggu lalu ya. Masih dengan saya. Bereaksi menjadi garam tambah air. Sama-sama kuat. Yang ditanya konsentrasi HCl. Nah, kalau seperti ini kemungkinan HCl-nya yang bersisa ya. Nah, kita cari tahu dulu milimolnya dengan cara mengkalikan mililiter dengan molaritas. Mol itu kan diperoleh dengan cara mengkalikan molaritas dengan volume, dengan satuan liter ya, volumenya ya. Kebetulan ini satuan volumenya mililiter, berarti yang dihitung itu milimol. Nah, milimol si LiOH setelah dikali berapa, Nak? 0,5 ya. Ya. Yes, sir. Nah, milimol si HCl setelah dikali berapa tuh? 0,75. 75, sir. 0,75. Nah, kita buat di sini ya. Barulah ya, kalau di situ sempit kali. Ini LiCl tambah H2O. Oke, buat seperti biasa mula-mula bereaksi sisa. Kemudian ini 0,5. Ini 0,75. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? LiOH, Pak. Ya, LiOH ya. Kurangi dengan angkanya sendiri. Jadi habis ini jadinya 0,5. Dikurangi berapa, Nak? 0,25, sir. Nah, 0,25 ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi si HCl, maka kita bandingkan milimol sisanya ya, milimol sisanya dibagikan dengan volume total, mililiter total. Karena dia dicampur, Nak ya.
dicampur. Jadi berapa ini? 0,25 milimol dibagikan dengan volume total 10 ml, Pak. 10 ml. Jadi berapa nih, Nak? 0,025. 0,025 molar. Jawabannya Apa? A ya. Nih setelah dicampur ya, setelah reaksi. Jadi jangan lupa dibagikan dengan mililiter total ya. Di sini kuncinya. Mililiter total. Oke. Silakan screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Next. Nah, ini 2 tahun lalu ya sebelum COVID menyerang. Soalnya udah diketahui reaksi dalam keadaan setara, kita cuma diminta volume hasil bereaksi. Dan semua reaktan habis bereaksi ya, semua reaktan habis bereaksi ya. Berarti ini habis, yang nggak habis. Makanya caranya mundur juga sama seperti tadi. Kita mulai dari ngerjakannya dari sini, dari CL2 ya. Ini molnya 0,12. Yang ditanya HCl ya. Oke, perbandingan koefisien. Jadi berapa ini, Nak? 0,36. Ya, 0,36. Nah, ini molnya ya. Ditanya volume. Nah, sudah saya bilang tadi, mol itu bisa diperoleh dengan mengkalikan molaritas dengan volume. Ya. Jadi ini molnya 0,36. Molaritas HCl berapa? 9,0, Pak. Ya, 9 ya. 9 dikali volume. Jadi volumenya berapa tuh, Nak? 0,04, Pak. 0,04 liter. Jawabannya D ya. Paham ya? Allah paham, Pak. Udah, ini singkat aja. Sudah, Nak? Sudah, Pak. Dari screenshot? Oke. Ini lagi. Nah, ini pengenceran. Masih stoikiometri juga ya, perhitungan juga ya. Pengenceran. Volume HNO3 pekat. HNO3 di atasnya itu ini ya datanya ya. Ini ya. Ini data yang sama, cuma pertanyaan dipecah-pecah ya. Dia katanya awalnya ini. Berapa volume awalnya itu? Volume HNO3 pekatnya. Jadi kalau pengenceran itu kan kita mau mencairkan konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan penambahan air, Nak ya. Itu konsep pengenceran ya. Jadi dia mau tanya berapa volume yang awal. Maka kita pakai rumus apa, Nak? Masih ingat? M1 V1 sama dengan M2 V2. Pengenceran itu masih menggunakan larutan yang sama ya. Itu pengenceran. Kalau nanti dia titrasi itu menggunakan larutan yang berbeda sifatnya. Nah, itu dia. Jadi ini sama-sama HNO3. Yang angka 1 ini sebelum diencerkan. Yang angka 2 ini sesudah ya. Itu bedanya ya. Sebelum pengenceran berarti dia masih dalam kondisi pekat. Sesudah pengenceran udah agak cair ya. Itu bedanya ya. M1-nya 12. Paham dapat dari mana 12? V1-nya yang mau dicari tahu. M2-nya itu 6. V2-nya berapa, Nak? 20. Ya, 20. Ini aja kita coret ya. Ini dengan ini sisa 2. 2 dengan ini sisa 10. Jawabannya? 10 liter. D ya. Oke, Nak? Paham ya? Oke. Silakan screenshot. Nah, ini yang agak dalam. Nah, ini latihan. Boleh kalian screenshot. Ini agak dalam pembahasannya supaya kalian paham aja ya. Jadi reaksinya itu logam magnesium ya. Magnesium direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan MgSO4 tambah H2. Nah, di soal nggak dikasih tahu
reaksinya. Jadi kita harus terampil membuat sama reaksi. Tapi ini nggak masuk di UTBK ya, karena ini agak lebih dalam. Kalau di UTBK yang lebih singkat. Ini saya kasih contoh untuk soal-soal ujian yang lalu. Nah, kalau sudah begini, katanya 2,4 gram logam magnesium habis bereaksi. Nah, AR magnesium itu sudah diketahui 24 ya, 24 gram per mol. Jadi berapa mol Mg nak? 0,1 ya. Akan dihasilkan gas hidrogen. Tentukan konsentrasi H2SO4. Nah, ini udah kasih tahu mol. Mol H2SO4 dulu kita cari tahu dengan cara perbandingan koefisien. 1 per 1 kali 0,1. Sama ya, 0,1 mol. Dia menanya konsentrasi. Volumenya itu 0,1 liter. Paham ya? Jadi, M kali 0,1 liter. Nah, jadi berapa ini? Nak, M-nya nak? 1, Sir. 1, Pak. 1 ya, 1 M ya. Oke, 1 M. Nah, terjawab yang A. Yang B sekarang, inilah konsepsi hukum gaya rusak ya. Pada suhu dan tekanan yang sama kondisinya. Gas hidrogen ya, gas hidrogen. Berarti kita cari tahu lagi mol si gas hidrogen dengan menggunakan perbandingan koefisien. Sama-sama ya, 0,1 mol juga. Sekarang yang ditanya adalah volume gas hidrogen kalau disamakan kondisinya dengan gas CH4. Menggunakan hukum gaya rusak pada P dan T yang sama, maka akan muncul V per N dari gas yang pertama yaitu H2 dibandingkan dengan V per N dari gas kedua yaitu CH4. Ini hukum gaya rusak. Jangan lupa ya. Oke, kita masukkan nilainya nak. Jadi volume H2 yang ditanya, ya, ini yang ditanya, mol H2 0,1 harus sama dengan volume si CH4 berapa? 10, Pak. 10. Molnya ini MR-nya berapa nih? Ini 12 tambah 4 berapa nak? 12 tambah 4. 16, Sir. 16. 3,2 per 16 berapa? 0,2. Sir. 0,2 atau 0,1? 0,2, Pak. 2. Ini ya. Jadinya ini dengan ini sisa 2. Jadi volume H2-nya berapa nak? 5, Pak. 5 liter. Gitu ya caranya ya. Kalau ada soal seperti ini. Ini tambahan saja. Demikian pertemuan dengan saya nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir.